advis, Mbak. Jadi advis itu semacam Saran. pendapat dan ataupun saran kepada kita terkait dengan permasalahan perdata, tidak untuk permasalahan lain. Jadi dia datang dan kita melakukan terobosan. Hanya dalam bentuk saran seperti Hanya itu. bentuk saran pendapat seperti itu, bukan baik lisan maupun tertulis. bukan dalam bentuk pembelaan seperti itu ya Pak ya. Bukan, ada yang datang masalah pernikahan, ada yang datang masalah harta, ada masalah waris, ada masalah gugatan perdata. Itu mereka masyarakat mungkin awam akan hal itu. Baik. Kemudian datang ke kantor pengacara negara, melakukan registrasi, melampirkan KK dan KTP. Melakukan KK dan KTP, kemudian sekarang kita lakukan terobosan, Mbak. Udah hampir 6 bulan ini kita lakukan terobosan, yaitu membuat aplikasi. Baik, nanti kita tahan dulu Pak. Siap. Melakukan terobosan dengan membuat aplikasi sehingga mempermudah lagi masyarakat. Baik. Sudah terhubung dengan Ibu Arini di Pelaju. Selamat pagi Bu Arini. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya Bu, dengan Ibu Arini di Pelaju ya Bu ya? Iya. Ya, silakan Bu. Saya tertarik dengan judulnya tadi kan tupoksi mengenai tupoksi JPN, jaksa dalam pengacara sidang negara. perdata dan tata usaha negara ya. Kalau untuk orang umum kan agak asing mendengarnya Pak ya. Pak, saya ingin tanya Pak, kalau mengenai hutang piutang itu Pak ya, misalnya hutang yang tidak dibayar, itu termasuk perdata atau gimana Pak? Kemudian untuk tuntutan hukumnya, apakah mereka yang berhutang itu dipenjara atau bisa dipenjara? Kalau misalnya ada perjanjian dia mau membayar tapi tidak juga bayar-bayar misalnya, itu seperti apa proses hukumnya Pak? Untuk diketahui masyarakat mungkin kan. Terkadang hutang piutang ini kan bingung kan, apalagi kalau mereka itu mau membayar tetapi memang bertahun-tahun nggak bayar. Nah itu apa bisa dilaporkan ke kejaksaan gitu Pak ya, mengenai hutang piutang. Kemudian untuk tata usaha negara itu seperti apa Pak ya? Kami pengen tahu penjelasannya untuk tata usaha negara itu. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Arini. Masalah hutang piutang yang memang ini banyak sekali nih Pak kejadian seperti itu. Tapi mereka rata-rata ke pihak kepolisian dulu. Apakah bisa ini langsung ke jaksaan seperti itu Pak? Kita lihat konteksnya Mbak ya. Tapi kalau untuk pribadi sepertinya tidak bisa ke kejaksaan. Tapi kalau hanya meminta pendapat mungkin kita bisa melalui pelayanan hukum. tadi, advice tadi. Ini terkait utang piutang ini bukan cuma permasalahan Mbak Arini, ternyata mungkin permasalahan kita juga ini agak sensitif. Terkait utang piutang ini apakah masuk ranah perdata ataupun pidana? Kita lihat kasus posisinya konteksnya dulu. Misalnya ini utang piutang antara badan usaha dengan perorangan atau perorangan ke perorangan. Nah, sering terjadi perkara-perkara seperti ini jika dia dalam bentuk tertulis, ada pertimbangan-pertimbangan di dalamnya, Mbak. Ada semacam klausul kesepakatan di situ. Nah, biasanya klausul terakhir itu jika pihak pertama ataupun pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau antara masyarakat dengan badan usaha, katakanlah dengan bank seperti itu masuk perdata atau pidana? Nah, kebetulan saya kasih contoh. Kita kebetulan ada MOU dengan Bank Sumsel Babel. Nah, terkait dengan pemberian kredit. Itu tadi jaksa pengacara negara jaksa ya? pengacara negara. Jadi ada beberapa pinjaman yang belum bisa diselesaikan karena terkendala ya. Mungkin bukan terkendala karena tidak ada niat. Mungkin permasalahan krisis keuangan. Nah, dari situ kita melakukan mediasi. Jadi kita Bank Sumsel itu menyerahkan surat kuasa khusus, kemudian kita melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan atau badan usaha, kemudian kita mediasikan itu. Kita mediasikan bagaimana caranya agar hutang piutang itu dapat diselesaikan secara mediasi. Beda kalau misalnya Bank Sumsel dapat melakukan upaya karena di situ ada sita jaminan. Tapi jadi Bank Sumsel Babel bisa mendapatkan pelayanan berupa jaksa karena dia BUMN atas nama negara dilakukan jaksa negara seperti itu ya Pak. Ada lagi misalnya BPPD Kota Palembang, Badan Pengelolaan Pajak Daerah. Ada subjek pajak yang belum bisa melaksanakan kewajibannya, kemudian di SKK kan juga ke kita karena dasarnya MOU, kesepakatan bersama. Nah, kemudian kita panggil. Kita tidak melakukan pidana, tapi melakukan upaya. Karena
di situ ada uang negara. Baik. Ada PAD, ada aset daerah. Baik. Mungkin ada juga aset daerah yang kita selamatkan di BPKAD Kota Palembang. Baik. Itu upaya yang kita lakukan di bidang perdata dan tata usaha negara. Baik Pak Erik, ini menarik ini Pak ya. Tadi jaksa pengacara negara, artinya dia bertindak juga sebagai pengacara seperti itu. Pengacara. Baik, apa bedanya Pak dengan TP4D yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan, dalam hal pengelolaan keuangan seperti itu? Kalau di Datun, kita punya pendampingan hukum, Mbak. Pendampingan. Contoh misalnya untuk refocusing dana COVID Kota Palembang, itu pemerintah Kota Palembang bersurat ke kita untuk minta didampingi. Baik. Kemudian juga ada satu surat lagi minta pendampingan dalam perancangan perwali terkait dengan PSBB. Nah di situ kita melakukan pendampingan tapi secara legalitas hukum, karena kita dapat memberikan legal opinion di situ, pendapat hukum maupun bantuan hukum. Nah di situ kita memiliki peran berbeda dengan TP4. TP4 itu pengaman, pengawal pembangunan strategis. Nah kalau kita tidak hukum, pendampingan hukum. Jadi kita arah-arahnya ke legal opinion seperti itu ya Pak ya. Memberikan masukan yang masukan yang tidak menyalahi aturan hukum seperti itu. Misalnya mereka ragu akan suatu aturan perundang-undangan, ya kita bersama duduk satu meja kemudian memberikan pendapat-pendapat sehingga nanti dalam pelaksanaannya sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Baik. Nah, kalau seandainya legal opinion ini sendiri ada suatu kesalahan seperti itu, apa Pak yang kedepannya ini? Bagaimana ini? Bertindak seperti apa nanti kejaksaan? Kalau kejaksaan itu Mbak tidak bisa, kalau di bidang perdata. Di bidang perdata itu kita memberikan pendapat, tidak bisa langsung to the point bahwa itu salah. Kami hanya memberikan pendapat, terus kemudian yang melakukan eksekusinya adalah yang minta pendapat. Baik. Ya kita misalnya tentang keuangan negara, ada peraturan Menteri Keuangan, terus lagi peraturan undang-undang tindak pidana korupsi segala macam. Kita sebutkan semua di LU itu. Nah apabila mereka menganggap pertimbangan ini layak dilakukan, monggo silakan. Nah tapi kita tidak boleh mengarahkan, itu bentuknya intervensi. Tapi kita hanya memberikan pendapat dan pertimbangan. Nah selagi mereka memiliki pendapat lain, ya kita hanya bisa mensupport aja. Tapi kita sudah memberikan penjelasan itu dalam bentuk legal opinion tadi. Legal opinion. Iya. Baik. Eksekusinya yang meminta pendapat lah ya iya, nanti seperti itu. Seperti Baik. itu. Kita berharap tentunya tidak ada mistake ya Pak ya, nanti kesalahan dalam aplikasi pelaksanaan seperti itu. Kalau sudah didampingi oleh pengacara negara, dipastikan? kami berharap tidak ada permasalahan. Baik. Karena ya mungkin di situ ada punya teknis lain ya, di sini teknisnya di bagian hukum. Ya kita berharap dengan pendampingan seperti ini oleh kejaksaan dapat memberikan efek yang terbaik bagi pemerintah. Karena banyak pemerintah yang takut akan kebijakan. Makanya kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Termasuk seperti PSBB, hal yang baru seperti itu hal ya. Yang baru, penanganan refocusing dana untuk masyarakat seperti itu. Iya, hal yang baru yang memang butuh. Artinya kejaksaan harus melebihi ilmunya daripada pemerintah. Mau tidak mau, suka tidak suka. Seperti itu ya Pak iya. ya. Bagaimana kita juga harus bisa menyesuaikan dengan keadaan seperti itu. Wajib kita harus menyesuaikan dan kita pun harus memberikan pengertian kepada masyarakat. Karena kita mempunyai peran sosialisasi. Baru nanti bertindakan preventif maupun represif. Baik, itu baik, Mbak. baik pendengar, kita masih menunggu peran serta Anda di 0711369977 atau di 0711363377 bersama Pak Erik Yudhistira selaku Kasidatum Kejari Palembang. Nah, ini ada bagian pelayanan umum dan juga tadi sudah kita jelaskan secara garis besar jaksa pengacara negara dan dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Baik Pak Erik, tadi tata usaha negara, Ibu Arini juga apa sebenarnya tata usaha negara kaitannya mungkin dengan masyarakat juga atau mungkin Ibu ini juga seorang pegawai seperti itu. Silakan Pak Erik. Ini agak menarik ya. Tun. Kejaksaan di Datun itu ada 3 Mbak. Subseksi di Datun itu. Satu subseksi perdata. Satu lagi subseksi Tun tata usaha negara. Satu lagi subseksi pertimbangan hukum di bawah Kasidatun. Nah di Tun ini terkait dengan kebijakan Pak, tata usaha negara. Kita pernah dengar misalnya ada SK gubernur, kemudian terkait dengan
pencopotan jabatan atau pemberhentian pegawai negeri sipil, kemudian yang diberikan sanksi tersebut yang menerima SK tidak terima, kemudian mereka melakukan atau melayangkan gugatan ke pengadilan TUN. Nah, di situ objeknya di situ, Mbak, terkait dengan kebijakan. Nah, objeknya itu setelah melakukan gugatan, pemerintah dapat meng-SK-kan kepada kami untuk bertindak dalam bentuk seperti apa itu, bertindak Pak? Untuk dan atas nama menjadi pengacara. Jadi kita itu punya dua fungsi sebagai pengacara, satu litigasi, beracara, satu lagi non litigasi. Nah, non litigasi ini mediator, fasilitator maupun konsiliator. Itu peran daripada non litigasi. Karena non litigasi itu beracara. Tapi kalau TUN objeknya itu kebijakan. Jadi undang-undang ataupun peraturan ataupun perwali sekarang PSBB, misalnya masyarakat merasa hak asasi manusia atau segala macam tidak sesuai. Mereka melayangkan itu ke TUN, Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan menggugat melalui perdata, karena perdata ini terkait dengan objeknya itu kerugian. Nah, seperti itu. Kalau di TUN itu kebijakan. Seperti itu seperti ya. itu. Jadi masyarakat juga PSBB ini juga masyarakat banyak yang menerima seperti itu ya Pak ya. Alhamdulillah banyak yang menerima. Karena mereka menerima aturan ini, perwali ini harus diikuti demi keamanan dan keselamatan bersama seperti itu. Namun kan ada juga mungkin berdampak bagi, ternyata bisa ya Pak, masyarakat juga mendapatkan konsultasi dari TUN itu ya. Bisa. Jadi tadi sempat terputus juga Mbak ya. Kita melakukan terobosan membuat pelayanan hukum itu melalui aplikasi. Jadi masyarakat tinggal mendownload itu di Play Store, kemudian mencari aplikasi itu Jakso Palembang, kemudian mengisi email dan passwordnya masing-masing. Setelah itu ada beberapa item di situ, tinggal pilih mau konsultasi atau apa. Dan aplikasi itu alhamdulillah mendapat respon positif dari masyarakat. Jakso Palembang. Sampai sekarang masih bisa di-download, tapi memang kita butuh waktu untuk menjawab, tapi paling lama 10 sampai 15 menit. Baik, seperti jadi masyarakat nggak usah lagi datang ke kantor. Kita memberikan pelayanan itu sekarang yang efektif dan efisien. Jadi masyarakat sambil tidur, mau sambil jalan, atau sambil mencari pengetahuan umum seperti itu. Karena ya Pak, hampir 70% masyarakat udah pegang gadget. Sudah pesan gadget ya Pak ya. Udah pakai gadget. Udah penting kuota jadi daripada disitulah pulsa. Kejaksaan juga ikut berperan dalam dunia teknologi, menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Karena kita harus berinovasi, Mbak. Kalau kejaksaan tidak berinovasi, maka kita akan makin jauh masyarakat dari pengetahuan tentang jaksa benar, ini sendiri. Baik, ya baik Pak Erik Yudhistira, nanti kita sambung kembali tentang kejaksaan. Tadi ada aplikasi, seperti apa masyarakat bisa menggunakan, apa aplikasi itu hanya mencari tahu, tapi tidak bisakah mendaftar atau seperti apa aplikasi itu. Kita akan sambung kembali di Jaksa Menyapa Pro 1 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini 209 negara di dunia termasuk negara kita Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masa yang berat bagi kehidupan kita, bahkan pandemi corona ini telah membawa kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang. Dan kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada semua dokter, semua perawat, dan seluruh tenaga medis yang telah berjuang di garis depan dan terus berjuang hingga kini, dan mereka yang telah menjalankan peran penting tanpa pamrih, TNI, Polri, para relawan yang telah melaksanakan tugas di luar rumah untuk kita semua. Atas nama masyarakat dan negara, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya karena apa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lakukan merupakan pengorbanan yang luar biasa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah tinggal di rumah. Karena dengan berada di rumah,
kita semua telah berupaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dan artinya telah menyelamatkan banyak keluarga dari virus ini. Mari kita terus bersama-sama menangani pandemi ini, bergotong royong, bersatu padu, karena hanya dengan cara kebersamaan ini kita akan dapat mengatasinya. Kita tidak sendiri, kita bersama dengan negara-negara lain yang juga mengalami hal yang sama untuk bersama mengatasi pandemi ini, dan tetaplah bersabar, optimis, tetap disiplin berada di rumah, jaga jarak dalam berhubungan berinteraksi dengan orang lain, hindari kerumunan, rajin cuci tangan, pakailah masker saat keluar rumah. Ketika kedisiplinan kuat itu kita lakukan, insya Allah kita akan kembali pada situasi dan kondisi normal dan dapat bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, bertemu dengan kerabat dan tetangga dalam situasi yang normal. Tapi untuk saat ini, marilah kita tetap berada di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Tanggap Bencana. Malam ini jaga malam kok merinding ya? Apa gara-gara jaga sama saya? Muka saya seram ya? Oh, bukan itu Pak RT. Kabarnya di ujung gang sana warga kita yang kerja di luar kota meninggal karena corona. Terus kenapa? Ya itu Pak RT, warga takut nanti jenazahnya bawa virus corona. Itu pemikiran keliru. Virus corona hanya bisa hidup di dalam tubuh manusia hidup. Bila manusianya meninggal, nah virusnya juga ikut mati. Oh, gitu ya Pak RT. Pokoknya, kabarkan ke semua warga prosesi pemakaman jenazah pasien virus corona. Pengurusannya sesuai standar operasional. Jadi, nggak perlu takut lagi. Saya sekarang paham Pak RT. Penolakan semestinya tidak terjadi. Warga tidak perlu khawatir karena prosedur pemakaman mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah. RRI Radio Tanggap Bencana. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang dalam program Jaksa Menyapa dengan Bapak Erik Yudhistira selaku Kasidatun Kejari Palembang, dengan tema dan topik kita pada pagi hari ini adalah tupoksi dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Baik Pak Erik, tadi sempat kita berbincang Pak, RRI, LPP RRI merupakan salah satu bagian dari negara seperti itu ya Pak ya. Lembaga penyiaran publik seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita cerita secara gamblang, Jaksa Pengacara Negara ini sendiri seperti apa, Pak? Ini mencontohkan dengan RRI seperti jika ada masyarakat yang melakukan gugatan hukum terhadap LPP RRI ini, seperti itu, Pak. Gugatan hukum itu kita lihat objeknya dulu ya, Mbak ya. Ya. Apakah dia menggugat itu secara perdata ataupun secara tun. Nah, kalau memang secara perdata berarti ada hak dan kewajiban dari RRI yang tidak memenuhi untuk kepentingan masyarakat. Baik. Atau masyarakat yang merasa bahwa kami tidak mendapatkan informasi atau informasi itu hoax lah. Baik, ya, seperti itu ya. Tapi informasi hoax itu bukan masuk ke ranah perdata tapi ke ranah pidana. Nah, kalau masyarakat merasa seperti itu, mereka melayangkan gugatan ke perdata. Nah, ke perdata itu seperti yang saya bilang tadi, ini seperti sifatnya bantuan hukum. Bantuan hukum itu adalah tugas Jaksa Pengacara Negara dalam berperkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah, baik itu di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Jadi kalau RRI contoh ini tanah aja, misalnya masyarakat ada yang mengklaim padahal ini adalah aset negara. Objek tanah ini, kemudian tiba-tiba masyarakat melayangkan gugatan. RRI
baik bisa melalui kami sebagai penerima kuasa ataupun lawyer yang ditunjuk oleh RRI itu sendiri. Jadi apapun yang terjadi dalam proses litigasi, peradilan beracara itu dikuasakan kepada kami. Baik, seperti itu. Jadi kalau instansi pemerintah kalau memang dalam keadaan tertentu tidak wajib melakukan kesepakatan bersama. Yang penting dia lembaga negara terus langsung memberikan instansi. Kalau RRI kan BUMN kalau nggak salah. Kalau untuk tanah pun, apalagi untuk tanah yang merupakan aset negara ya Pak Iya. ya, itu kejaksaan tentu bisa dapat memberikan pendampingan atau atas nama legalitas tadi ya Pak ya. Bisa. Banyak Seperti itu kejadiannya memang. Banyak seperti itu. Contoh misalnya ada aset pemerintah Kota Palembang, baik itu bangunan ataupun tanah. Kemudian untuk beberapa tahun dikuasai oleh masyarakat, satu subjek hukum lah, kita nggak bicara yang umum masyarakat. terjadi. Iya, yang umum terjadi. Kemudian aset itu ingin diambil lagi oleh pemerintah kota, tetapi mendapatkan perlawanan dari subjek hukum tadi. Nah, kita memiliki dasar hukum yang kuat bahwa kita punya SHM, kita punya akta jual beli, kita punya riwayat objek tanah itu sesuai dengan peraturan undang-undangnya. Namun masyarakat mengklaim bahwa dari nenek moyang sampai kapan itu kami yang nunggu. Nggak bisa seperti itu kalau bicara hukum. Kalau bicara hukum itu kita bicara legalitas, dasar hukum. Nah, untuk memastikan siapa benar siapa salah itu bukan cuma legalitas, tapi ada pengadilan. Baik. Nah, kalau memang tidak terima ya udah kita ke pengadilan. Kadang masyarakat seperti itu, kau gugat aja nggak ada masalah. Kalau yang merasa itu adalah benar, dia akan tunjukkan ini dokumen-dokumen kami. Nah, itu seperti itu ranahnya perdata. Tapi kalau penyerobotan tanah atau segala macam itu ranahnya ke pidana umum. Baik. Ini ada pertanyaan, bagaimana pendampingan hukum kasus tanah di masyarakat berbayar seperti itu, Pak? Maksudnya tanah yang berbayar seperti itu. Kasus bagaimana pendampingan hukum kasus tanah di masyarakat? Oh, baik. Bagaimana Pak kasus pendampingan yang dilakukan? Misalnya RRI ada persoalan, bagaimana proses aplikasinya seperti itu terhadap bantuan yang diberikan RRI? Apakah dengan proses berbayar seperti itu atau harus ada ketentuan lain seperti itu selain MOU? Oh, begini. Tadi dikatakan sampai MOU pun bisa seperti itu. Jadi inilah jaksa pengacara negara. Kita tidak menerima fee. Baik itu dari masyarakat yang minta pelayanan, kita tidak menerima dan tidak memungut biaya apapun. Baik. Karena kita adalah untuk kepentingan negara. Tapi memang misalnya hal kecil lah, dokumen itu bukan kami yang menyiapkan. Tapi pihak misalnya RRI, baik itu dari SPH, SHM, semuanya akta jual beli, yaitu pihak dari RRI yang menyiapkan. Kita hanya melakukan proses litigasi maupun non litigasi. Beracara tadi. Beracara tadi. Kalau non litigasi, misalnya RRI, ya udahlah kita nggak usah ke pengadilan. Kita panggil aja masyarakat, kita mediasikan. Nah, jalanin keluar ini bisa selesai dengan mediasi. Kalau nggak selesai mediasi ya udah kita larinya ke pengadilan. Dasar hukumnya kuat seperti itu. Tapi ya tergantung masyarakat juga gitu. Baik, jadi sebelum ke ranah pengadilan pun jaksa juga bisa melakukan mediasi seperti itu juga dilakukan jaksa seperti itu, mediasi. Banyak mediasi, Mbak. Contoh misalnya kita punya kerjasama dengan BPJS Kesehatan maupun BPJS Tenaga Kerja. Kalau BPJS Kesehatan baik itu ada individu, perorangan ataupun badan hukum perusahaan. Nah, mereka ini dalam tenggat waktu yang berdasarkan kewajiban mereka untuk membayar iuran BPJS. Baik. Nah, ada yang tidak bayar setahun, ada yang tidak bayar 6 bulan. Nah, itu kita lakukan mediasi, Mbak. Jadi SKK, surat kuasa khusus dari BPJS Kesehatan, tahun kemarin aja hampir 100-an SKK. Jadi kita panggil badan hukum tersebut karena ini terkait dengan hak-hak pegawai pekerja. Apalagi kita menjamin kesehatannya. Kemudian kita lakukan mediasi. Misalnya hutangnya dalam setahun itu tunggakan mereka itu bukan utang, tunggakan itu misalnya 50 juta. Ya kita kasih, kalau kita kasih pertimbangan kepada BPJS Kesehatan, silakan tentukan mau pola bayar seperti apa. Yang penting yang bersangkutan mempunyai niat untuk
melakukan pelunasan. Baik, Nah, kita sarankan kepada BPJS. Apalagi BPJS Tenaga Kerja itu hampir 357 SKK Kemarin surat ya, kuasa khusus. Mereka minta pendampingan ke kita, bagaimana caranya Bagaimana yang itu, Pak, tidak patuh menjadi patuh. Iya. Bagaimana memberikan sosialisasi terhadap perusahaan itu, Pak? Nah, kita memanggil mereka Memanggil, bahwa kalau di BPJS Kesehatan sama Tenaga Kerja kan berbeda. Kalau BPJS Tenaga Kerja itu tidak melakukan kewajiban, itu ada ketentuan pidana di situ. Baik. Ketentuan pidana Untuk perusahaan itu untuk ya? perusahaan. Jadi kita tinggal memberikan pertimbangan kepada mereka bahwa bukan cuma hak kalian sebagai direktur, tapi ada hak pekerja di situ yang mesti kita pertimbangkan. Jadi kalau BPJS Tenaga Kerja itu perusahaan tidak memberikan kewajiban sebagaimana aturan tenaga kerja, pada saat ada kecelakaan kerja, siapa yang harus nanggung? Kita berikan pendapat-pendapat seperti itu. Kemudian ada di pasal 55 kalau nggak salah di Undang-Undang Tenaga Kerja itu, kalau tidak melakukan tunggakan itu ada ancaman pidana, mau ganti 1 miliar atau pidana 8 tahun kalau nggak salah itu. Untuk itu pemilik perusahaan. Makanya itu kita minta kepada mereka untuk kooperatif. Tapi kita nggak lari ke pidana. Itu urusan terakhir. Sekarang itu memang kondisi perekonomian lagi nggak stabil karena memang perusahaan-perusahaan itu banyak ngeluh juga. Perusahaan kita udah 3 bulan nggak aktif, Pak. Kita udah 1 tahun ini nggak aktif. Ya kita cari solusi, bukan untuk mencari sanksi. Kita cari solusi karena mereka butuh solusi juga sebenarnya. Kadang tuh alhamdulillah, Pak, kita dipanggil kejaksaan, datang kami penuhi, Pak, kami kebetulan mau mediasi, Pak, sama BPJS Tenaga Kerja. Kira-kira ada jalan keluar nggak? Karena kami udah 6 bulan nggak aktif perusahaan. Satu mereka nggak aktif, satu mereka ingin tahu tentang hukum ya, Pak ya. Gaji pun kami nggak, saya pun nggak nerima, kata mereka. Ya itu berarti kita kan cari solusi. Tapi kalau kita berbicara sanksi, karena saya rasa perdata bukan ranahnya sanksi. Perdata itu terkait dengan mediasi dan solusi, litigasi maupun litigasi, seperti itu, Mbak. Baik. Jadi memang ini tapi harus BPJS yang meminta dulu saran ke kejaksaan ya, Pak ya, bukan masyarakat, bukan pekerjanya seperti itu ya. Biasanya sebelum mereka SKK mereka konsultasi, Mbak. Kita kan punya forum koordinasi. Nah, mereka koordinasi bagaimana caranya, bukan membuat yang salah disalahkan, enggak. Tapi bagaimana yang tidak patuh menjadi patuh. Seperti itu. Karena ini ranahnya ke TUN, Tata Usaha Negara. Kalau tidak mau patuh, kita buat patuh. Tapi tidak untuk memberikan sanksi berat kepada mereka. Karena mereka pun butuh solusi. Seperti itu. Nah, itulah yang kita lakukan. Karena permasalahan sekarang nggak bisa ada yang tahu kan, seperti itu, Mbak. Seperti itu. Sesuai dengan keadaan, siapa yang menduga Pak ya akan terjadi pandemi seperti ini. Baik Pak Erik Yudhistira, kita terima penelpon di 0711369977 atau di 0711363377 dengan topik kita pada hari ini di program Jaksa Menyapa, tupoksi dan fungsi jaksa pengacara negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Kami masih menunggu peran serta Anda di 0711369977 atau di 0711363377. Baik Pak Erik, tadi ada aplikasi untuk memberikan kemudahan masyarakat seperti itu sendiri. Nah, aplikasi itu saya juga belum buka nih, Pak. Jadi saya ingin menanyakan, ketika masyarakat membuka itu, masyarakat ingin mendapatkan katakanlah advice hukum seperti itu, ataukah hanya setelah mereka membaca, bisa nggak mereka itu melakukan administrasi atau apalah yang langsung melalui aplikasi tersebut seperti itu? Kalau melalui aplikasi mereka tidak bisa tanda tangan atau segala macam, berkas tidak bisa. Tapi mereka bisa upload. Ini loh bukti surat kita itu, karena kita punya website juga di situ. Nah, setelah itu kita melakukan monitoring terhadap itu. Para jaksa pengacara negara harus segera memberikan advice kepada mereka. Banyak permasalahan itu masalah waris. Masalah waris anak perempuan itu bagaimana, Pak, anak laki-laki itu bagaimana, atau orang tua saya punya tanah, Pak, tapi kok saya sebagai anak kedua tidak dapat, tapi anak pertama yang dapat. Nah, hal seperti itu kita harus berikan pendapat yang benar-benar dapat dipahami oleh masyarakat. Makanya itu kadang masyarakat juga kurang puas kalau tidak melalui itu dia datang lagi. Nah, kita lakukan terobosan juga, Mbak, biar masyarakat juga nyaman.
Ada mall PTSP di Jakabaring, di DPM PTSP, kebetulan itu milik pemerintah Kota Palembang. Mall itu mall besar, semua pelayanan dari situ. Nah, kebetulan kita bekerja sama dengan DPM PTSP, baik pemerintah Kota Palembang, membuat ruang pelayanan hukum yang sifatnya familiar, yang tidak memberikan rasa takut kepada masyarakat. Baik. Jadi kami berharap masyarakat itu benar-benar menikmati pelayanan hukum ini. Dan alhamdulillah sekarang mereka menikmati pelayanan hukum itu. Dan itu salah satu fungsi yang harus kami jalankan. Karena mungkin masyarakat takut datang misalnya ke pengadilan. Jadi bisa datang ke kami minta advice, Pak kami mau gugat gimana? Pak kami mau proses mengajukan perceraian gimana? Nah, itu sering banyak, Pak. Dan kewenangan jaksa pengacara negara itu satu yang tidak ada di tempat lain. Kami bisa membatalkan proses pernikahan. Seperti itu ya, Pak. Seperti itu. Jadi orang sudah nikah, buku nikahnya bisa kami batalkan. Dengan itu kewenangan lain. Dengan melakukan litigasi, gugatan. Baik. Karena ada syarat-syarat tertentu di undang-undang pernikahan yang tidak pengacara dipenuhi. biasa tidak bisa melakukan hal Nggak itu? bisa. Tapi kalau kami bisa membatalkan surat itu. Karena itu merupakan surat negara. Iya, itu kan semacam dokumen. Tapi kalau ada pemalsuan di situ, ada lagi misalnya saksi-saksi palsu di situ, ya atas permohonan. Tapi kebetulan untuk saat ini masih tahap orang bingung mau kayak gimana membatalkan pernikahan. Contohnya kalau menikah terus menikah lagi, punya buku nikah dua, istri pertama ya ngadu ke kita bisa batalkan. Baik. Nah, kalau masyarakat bisa seperti itu, Pak, datang seperti itu, masyarakat juga dijamin data diri mereka seperti dijamin. itu. Di mall apa tadi, Pak? Mall PTSP. PTSP, baik seperti itu. Pelayanan yang diberikan oleh kejaksaan ya, Pak ya. Iya, dijamin. Itu masyarakat sudah banyak yang tahu atau bagaimana, Pak, sebenarnya itu? Karena kan masyarakat nih kalau sudah bicara dengan hukum, ada yang sebagian besar mengatakan takut seperti itu. Iya, takut. Tapi kebetulan jadi jaksa pengacara negara itu harus familiar, harus bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat. Baik. Bahwa kejaksaan itu punya fungsi pelayanan hukum. Kebetulan dinas PTSP juga sudah melakukan sosialisasi baik melalui media sosial maupun media cetak elektronik, bahwa selain memberikan pelayanan hukum, baik pelayanan lain semacam KTP, SIM, KK, imigrasi segala macam, ada ruang pelayanan hukum di PTSP. Jadi masyarakat bisa ke sana. Pemerintah, bukan cuma masyarakat berhak menikmati pelayanan hukum, pemerintah kota pun bisa datang ke sana minta pelayanan hukum. Baik, siapapun bisa ya, Pak. Siapapun bisa. Dan tidak berbayar tidak ada dipungut biaya, cuman ya KTP sama KK kalau KTP dan sama KK yang legal ya, Pak ya. Iya, KTP nanti biar bisa ada buku register kita di situ. Wah, kita register. enak dengernya, Pak ya. Masyarakat tahu, masyarakat tidak kadang-kadang masyarakat kita mau mengurus ini ada butuh biaya, mau mengurus itu ada butuh biaya. Padahal seperti itu. Itu yang statementnya ada di masyarakat, pemikiran seperti itu yang ada di masyarakat seperti itu. Seperti itu memang itu bentuk ketakutan masyarakat. Tapi bisa saya pastikan di sini bahwa apapun bentuk pelayanan yang diberikan oleh kejaksaan itu merupakan kewajiban. Dan itu hak daripada masyarakat. Jika ada dalam hal biaya itu tidak ada dalam ketentuan undang-undang kita. Tapi kalau misalnya orang sering cerita kami bayar denda tilang, ya itu denda tilang berdasarkan putusan pengadilan, bukan dibayar untuk kejaksaan, bukan. Tapi itu denda sesuai putusan pengadilan dan untuk negara dan ya, dibayar untuk negara, bukan pribadi, pribadi. Atau perseorangan. Iya. Baik, ini menarik karena memang masyarakat juga harus tahu melalui RRI. Jadi masyarakat juga bisa datang mendapatkan pelayanan hukum di Mall PTSP tadi. Untuk jam pukul operasionalnya, Operasionalnya jam kantor. Jam kantor ya, jam baik. kantor. Di pandemi ini juga tidak berubah ya, Pak ya? Di pandemi ini mungkin protokol kesehatan. Misalnya yang datang biasanya orang 30, mungkin 5 orang karena tempatnya harus dibatasi. Dan bisa mendownload aplikasi Jakso Menyapo di Play Store. Jadi saya juga akan mendownload nih, Pak, karena boleh. Bagaimana kita mengetahui tentang persoalan-persoalan hukum, paling tidak menambah
informasi wawasan. ketika saya berbicara dengan Iya. jaksa seperti program Jaksa Menyapa ini. Baik, kami masih menunggu peran serta Anda di 0711 369977. Mengingat waktu akan menunjukkan pukul 10 atau di 0711 363377. Terputus ya? Terputus. Baik, langsung sapa. Baik. Selamat pagi. Pagi RRI. Selamat pagi dengan Pak Rehan ya, Pak ya? Betul, Mbak. Iya, lagi sakit Mbak. apa, Pak? Enggak. Lagi sakit. Baik. Baik, silakan Pak Rehan. Ini dengan Pak Erik Yudhistira dengan Kasidatun Kejari Palembang ini, Pak. Selamat pagi, Pak Erik. Pagi. Yudhistira. Pagi. Jadi begini, Pak. Iya. Kita tahu kalau Kejaksaan Negeri Palembang ini salah satu unsur dari Forkop Pimda gitu ya. Iya. Jadi salah satu unsurnya, pilarnya adalah kejaksaan. Iya. Dan tugas kejaksaan ini dalam Forkop Pimda itu tentu saja yang tadi disebutkan adalah tugas dalam hal masalah perdata ataupun pidana gitu, Pak. Iya. Ada satu permasalahan ini, Pak ya. Iya. Kami ini masyarakat umum gitu ya, Siap. yang tergabung dalam satu organisasi yang legal gitu. Iya. Dan punya di bawah undang-undang gitu ya. Iya. Kemudian ada permasalahan perdata. Iya. Itu katakanlah tempat kami berkegiatan gitu. Iya. Tidak saya sebutkan di mana tempat, di mana saya mau konsultasi dengan Bapak. Iya. Apakah mungkin ya kami selaku masyarakat melaporkan ini pada kejaksaan, kemudian kejaksaan menindaklanjutkan permasalahan kami ini untuk katakanlah ditindaklanjuti agar semua permasalahan yang ada pada permasalahan tempat kegiatan kami itu tidak mengembang kemana-mana. Artinya jelas statusnya dan sebagainya. Kan ceritanya begini, Mbak. Cerita saya sampaikan begini. Bahwasanya lahan tersebut itu diberikan oleh wali kota yang terdahulu sudah lama sekali, Pak. Sudah lebih dari 30 tahun. Dan itu diberikan dengan cuma-cuma. Gitu. Akhir-akhir ini pemerintah yang sekarang ini berkeinginan itu kembali kepada katakanlah pemerintah kota. Dengan demikian tentunya timbul satu kegalauan di kami kan. Sekian puluh tahun kita huni dan kita gunakan untuk kegiatan. Dan menurut undang-undang peraturan pemerintah tentang masalah pelaporan lahan itu sudah selayaknya dihibahkan. Sudah 20 tahun lebih kita huni di situ tanpa katakanlah ya kita hibahkan pada pihak lain, kita laksanakan untuk kita sendiri. Nah, oleh karena itu kita berharap memang ada semacam satu mediasi ya dari pihak kejaksaan kepada Bapak Wali Kota ataupun Sekda gitu. Saya ingin sekali katakanlah untuk bertemu dengan Bapak untuk membicarakan masalah ini agar masalah ini clear dan selesai tidak berpolemik terus. Nah, mohon izin Pak, kalau Bapak ada waktu, saya ingin bertemu Bapak kemudian akan sampaikan semua permasalahan tersebut dengan Bapak. Dan tidak perlu di radio ini, nanti semua masyarakat akan tahu membaca masalahnya gitu. Mohon izin Pak, karena masyarakat umum dan kita tahu bahwa kejaksaan salah satu unsur dari Forkop Pimda itu. Nah, terima kasih RRI, sampai jumpa Pak. Baik, terima kasih kembali Pak Rehan. Mungkin menanggapi saja nih Pak, bagaimana masukan dari Pak Rehan tadi? Permasalahannya menarik sebenarnya. Menarik karena banyak terjadi ini Pak. Menarik karena ini adalah organisasi dengan pemerintah. Jadi organisasi beda dengan pemerintah. Organisasi adalah diberikan izin oleh pemerintah. Nah, kebetulan dalam permasalahan ini Pak Rehan ya, Pak Rehan ini organisasi yang diberikan izin oleh pemerintah untuk menduduki suatu objek. Dan jadi permasalahannya sebenarnya walaupun ini sudah mungkin dihibah entah menurut apa, karena saya kurang jelas juga tadi 20 tahun kalau nggak salah. Nah, yang pasti kami lihat adalah yang perlu pemerintah lihat adalah alas hak daripada penghuni ini, Mbak. Jadi kalau alas haknya tadi itu cuman surat izin menduduki, itu kan ada masa berlaku. Nah, apakah itu dulu kan Palembang ini kan masuk provinsi, Mbak. Nah, apakah itu pada saat itu provinsi yang memberikan izin untuk menguasai lahan ataupun gedung, atau pemerintah kota? Nah, kalau tidak salah itu ada buku merah putih dari Kementerian Keuangan terkait kepastian aset. Apakah ini milik provinsi Sumatera Selatan atau sudah dialihkan ke pemerintah kota Palembang? Nah,
buku tersebut kemudian diinventaris oleh pemerintah kota. Inventaris oleh pemerintah kota, dan pemerintah kota memiliki dasar hukum yang kuat. Contohnya misalnya sertifikat hak milik sudah ada di pemerintah kota. Nah, kemudian mungkin pada wali kota yang dulu seperti Pak Rehan bilang, kami diberikan izin untuk menempati lahan tersebut. Tapi lahan tersebut memiliki batas waktu. Nah, mungkin pemerintah kota menganggap aset ini akan bermanfaat untuk kepentingan pemerintah yang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, benar seperti yang Pak Rehan bilang, langkah pertama itu yang harus dilakukan adalah mediasi. Jadi pemerintah kota memanggil organisasi tersebut, baik itu ketuanya, wakil ketuanya, sekretaris maupun anggota, dipanggil ke pemerintah kota untuk mediasi. Ya, kalau memang organisasi tersebut punya alternatif lain oleh pemerintah, misalnya ini objek ini vital misalnya. Kalau misalnya dibangun untuk kepentingan masyarakat, karena pemerintah kan harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, nanti setiap organisasi misalnya dipinjamkan lokasi yang di situ. Nah, itu solusi sebenarnya. Tapi kalau pemerintah tidak punya solusi, karena memang objek itu tidak banyak, aset daerah itu sangat penting bagi pemerintah kota. Ya mau tidak mau jalan mediasi itu harus ditempuh. Itu Jadi seperti memang itu. masih kita lihat dulu mediasi yang Iya, dilakukan. masih kita lihat, Mbak. Kalau memang Pak Rehan punya alas hak yang kuat, ya saya rasa harus ketemu dengan pemerintah kota. Baik, seperti itu. Baik, Pak Erik Yudhistira, ini waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya Pak ya. Siap. Hampir Hampir pukul jam 10. Dan terima kasih sudah hadir bersama Mbak kami. RRI, terima kasih. Melalui program Jaksa Menyapa. Tadi ada aplikasi Jakso Palembang. Jakso Palembang ya. Ini bisa di-download di Play Store untuk masyarakat yang ingin mengetahui tentang pelayanan hukum dari Kejaksaan Negeri Palembang. Baik. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nova Ariana dan rekan operator Guillaume, pengarah acara Dina Rohida dan Susi Jumertini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih kembali Pak Erik. Salam untuk teman-teman di Kejaksaan Negeri Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Nimna tu maupa